Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Senang sekali News Now kembali hadir ke hadapan Anda dalam suasana perayaan hari ulang tahun ini ya. Dan ada informasi seputar tentang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sama saya. Ya, momen menarik terlihat dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto tersenyum duduk di antara Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Informasi ini, 2 helikopter AH-64E Apache dari TNI. Momen ini tertangkap kamera usai Presiden Prabowo Subianto berdiri di podium untuk memberikan apresiasi kepada komandan upacara dan tim atas pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Podium berada di antar tempat duduk ditempati para mantan presiden dan mantan wakil presiden. Joko Widodo terlihat duduk di sisi Prabowo di area peruntukan bagi mantan presiden dan keluarganya. Sementara Gibran Rakabuming Raka duduk di area mantan wakil presiden dan memilih kursi berdekatan dengan Prabowo. Prabowo kemudian duduk di antara Jokowi dan Gibran ketika menyaksikan atraksi jet tempur. Ketiganya sempat berbincang dan tertawa bersama di tengah rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia. Selain Jokowi, sejumlah pemimpin terdahulu juga hadir, di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-11 Budiono, dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Sedangkan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlihat hadir dalam upacara. Momen Prabowo yang duduk di antara Jokowi dan Gibran menjadi salah satu momen menarik dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Memasuki manuver selanjutnya akan kita saksikan manuver dari pesawat tempur Dassault Rafale. Ya, semangat kemerdekaan tak hanya terlihat dari upacara dan busana adat, souvenir khusus Hari Ulang Tahun Kemerdekaan turut memeriahkan perayaan dengan isi yang menarik dan penuh makna. Nah, kira-kira apa ya isi souvenir Hari Ulang Tahun Kemerdekaan dari Istana Merdeka? Kita simak berikut laporan dari Restu Wulandari dan juga Ade Chandra. Ya, pemirsa, upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah selesai digelar di Istana Merdeka Jakarta, dan sejumlah tamu undangan juga warga yang menghadiri upacara di sini juga sudah mulai pulang begitu ya, atau sudah mulai meninggalkan tempat upacara. Nah, saya penasaran juga karena banyak di sini para tamu undangan yang pulang-pulang tuh membawa tas, souvenir atau mungkin goodie bag begitu, dan saya penasaran isinya apa. Oh, kebetulan ada yang baru pulang di sini, pemirsa. Halo Mas, dari mana ini? Dari Jogja. Dari Jogja langsung ke Jakarta. Iya. Betul. Ini dengan Mas siapa dan Mas siapa? Saya Herjuno Sidik. Mas Herjuno dan Mas Sidik. Wah, ini tentengannya banyak sekali Mas Herjuno dan Mas Sidik ini. Boleh nggak sih di spill ya? Bahasa zaman sekarang di spill ya isinya. Mungkin dari Mas Herjuno dulu. Oke, Mas Juno, ini adalah souvenirnya ya, pemirsa. Ada tas seperti tas. Ini bisa buat pulang kampung kayaknya ya, Mas ya. Boleh iya. diisi. Ini ada topi. Ada topi. Oke, saya Terus bantu. ada buku. Oh, ada buku dari Solusi Presiden Prabowo. ya. Oke. Ini apa, Terus Mas, kita ini apa ya? Sebentar. Oke. Sepertinya bingkai ya mungkin ya. Buku. Buku Ya, Buku ini diary ya, buku Mas diary ya. ya. Biar bisa menulis kisah. Asik. Gitu. Iya. Baik. Terus ini kaos Oh, ya. ada kaos ya. bertuliskan logo ulang tahun. Ulang kemerdekaan tahun. Republik Terus Indonesia. ini ada kayak gini. Ada permainan tradisional. Permainan tradisional. Lucu sekali ya pemirsa. Karet-karet ya. Ya, ini menarik sekali, ada permainan tradisional ya. Terus ada ini kipas. Kipas supaya tidak kegerahan mungkin tadi di dalam ya. Iya. Oke. Terus Kipas. ada. Banyak ternyata pemirsa isinya ya. Terus ini ada amplop ini. Amplop. Isinya Oh, Imani. ada ininya juga ya, Apa ini? imaninya juga. BNI. Ya, ada BNI. BNI ya. Terus Oke, ada baik. Jadi lagi. bisa dipakai kalau misalnya mau parkir atau pergi-pergi ya. Iya betul sama Itu ini. apa? Oh, tatakan ini ya. Gelas, ya. Buat ngopi-ngopi ya. Pas lah ini buat bapak-bapak ini. Buku lagi. Buku lagi pemirsa. Ini. Banyak ternyata pemirsa isinya. Aduh. Terus ini payung. Payung. Sedia payung sebelum hujan. Ini. Waduh, payungnya cantik sekali Iya, ya. cantik.
Masih banyak pemirsa. Muk ya, Muk gelas ya. Oh, tadi ada tatakannya, Ah, ada muknya juga ya. Paket. Satu paket. Ya, terus ada lagi apa? Anduk. Handuk. Anduk. Banyak sekali pemirsa. Masih ada ini. Apa ini? Buat tali. Ini apa ini? Tali tasnya mungkin buat dipanjangin gitu ya. Oh, masih ada satu lagi. Ini yang Mas, ini yang menarik apa? ternyata ada kelerengnya. Ada kelereng. Kayak gini nih. Kelereng merah putih pemirsa. Tuh, lucu sekali ya. Ada berapa butir ini, Mas? Ini berapa ini coba? Oh, kurang lebih antara 10 sampai 12 butir ya kalau dilihat ya. Jadi isi souvenirnya menarik sekali ya pemirsa, kalau dilihat-lihat ada permainan tradisional juga supaya tidak tergerus ya sama permainan anak-anak zaman sekarang ya Mas Herjuno ya. Boleh dibantu dimasukin lagi sini, saya bantu masukin. Ini ternyata isinya sangat bermanfaat ya pemirsa, ada handuk, payung bisa untuk hujan, bisa untuk panas juga. Ada buku ya, buku-buku tentang kisah tentang perlindungan sosial. Oh, tentang program-program bagaimana negara hadir untuk rakyat pemirsa, menarik sekali. Kemudian ini tatakan tadi untuk gelas dan ini card holder beserta juga dengan imaninya. Kipas. Menarik sekali dengan logo-logo 81-nya. Karet ini nanti buat anaknya atau ponakannya bisa ya Mas ya? Mainan ini. Oh, buat mainan. Ada kaos. Oke, dan kita kembali masukkan lagi bukunya juga dan buku-bukunya. Nah, kalau yang ini juga menarik nih pemirsa. Ada kain, kayak kain goni ya Mas ini ya. Kita spill juga nih isi di kainnya ini apa Mas? Ini kok Masnya banyak banget ini 1, 2, 3 ini. Punya teman. Oh, punya teman. Kalau ini isinya apa? Oh, ada snack-snack iya. Oke, Ada snack, ada air mineral. Ada air mineral dengan logo 81. Ini juga Ada sama minuman isotonik juga. isotonik pemirsa. juga. Oh, ada susu. Ada air Prestin putih, juga. air mineral. Oke, dan Ada ada buah buah. juga. Udah. Ini nggak sempat dimakan karena kayaknya terlalu sangat khusyuk atau sangat hikmat mengikuti upacara ya Masnya. Berarti dari Jogja sebagai tamu undangan atau menang war tiket nih? Dapat undangan. Dapat undangan dari mana kalau boleh tahu Mas? Kita dari Dewa Foundation. Iya, dari Mbak Diah Warih. Iya. Terus harapannya mungkin buat Indonesia di ulang tahun yang ke-81 Mas Herjuno dan Mas Sidik? Semoga Indonesia lebih maju dengan bersatu, dengan gotong royong ya. Karena kunci dari keberhasilan kita adalah mau bersatu dan mau menurunkan ego masing-masing. Kalau Mas Sidik? Kalau saya sih satu aja sih ya. Ojo rebut menang, ojo rebut bener, ojo rebut pinter. Iku utawa pasulayan. Sing bener manggon-nggonmu dhewe-dhewe iku luwih becik pigunane. Itu aja. Translate-nya apa Mas? Intinya persatuan dan kesatuan itu aja sih. Persatuan dan kesatuan dan cinta kasih. Jadi tadi pakai bahasa Jawa ya pemirsa ya. Baik, terima kasih Mas Herjuno dan Mas Sidik ya. Hati-hati di jalan untuk kembali ke Jogja. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, itu dia tadi pemirsa, saya sudah mengintip apa saja isi dari souvenir Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Merdeka dan ternyata isinya sangat banyak dan juga cukup menarik ya. Demikian laporan Restulan dari dan Ade Chandra dari Istana Merdeka Jakarta. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, antusiasme warga mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta ini terlihat sejak pagi hari. Sejumlah warga yang berhasil mendapatkan tiket melalui sistem war tiket ini rela bangun lebih pagi dan datang dengan persiapan khusus. Tak hanya ingin menyaksikan langsung upacara, mereka juga tampil istimewa dengan mengenakan busana adat. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka menjadi momen yang dinantikan warga. Salah satunya Jordan, warga yang berhasil mendapatkan tiket melalui perburuan tiket atau war ticket. Tak datang sendirian, Jordan bertemu dengan Mini, warga lain yang juga berhasil mendapatkan tiket. Menariknya, keduanya baru berkenalan di lokasi.
Mini mengungkapkan dirinya beruntung karena berhasil mendapatkan tiket menghadiri upacara di Istana Merdeka pada saat hari pertama pendaftaran dibuka. Yang berhasil dapat uang dong. Berhasil dapat uang. Betul banget. Ceritain pengalamannya gimana kemarin bisa dapat. Kalau aku dapat uangnya itu hari pertama banget Kak dan nggak dapat antrian. Emang hoki sih. Hoki langsung. Iya. Berbeda dengan Mini, bagi Jordan, perjuangan mendapatkan tiket tidak selalu mudah. Dirinya mengaku sempat mengalami kendala saat mengakses tautan pendaftaran. Antusiasme Jordan makin terasa, karena ini bukan pertama kalinya ia hadir langsung di Istana Merdeka. Enggak, kalau aku di hari ketiga. Hari pertama sama kedua itu susah banget. Soalnya linknya kan agak error ya awal-awal, betul banget. Tapi pas hari ketiga aku berhasil dapat yang linknya itu. Tapi kakak ini berdua temenan atau gimana? Enggak, kita ketemu tadi banget sih. Iya. Udah excited banget sih ya dari tahun lalu tuh nggak pernah dapat. Terus tahun ini tuh dapat tuh udah kayak happy banget sih Kak. Ya. Kalau aku udah ketiga kalinya. Iya, ketiga kalinya. Karena lihat upacara dari istana kan bagus banget ya. Kan waktu masih kecil kan hanya nonton di TV doang. Iya, betul banget ya. Gitu ya. Iya, di TV doang. Terus ternyata bisa upacara di Istana Negara. Tak hanya berburu tiket, keduanya juga menyiapkan busana terbaik untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Jordan memilih mengenakan busana adat dari Nusa Tenggara Timur, sementara Mini tampil dengan busana adat Palembang. Ade Chandra, Restu Wulandari, Berita Nasional TV. Jangan beranjak pemirsa, News Now akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, lomba panjat pinang di aliran Kalimalang, Jakarta Timur ini menjadi primadona dan menarik perhatian ribuan warga. Beragam tantangan harus ditaklukkan para peserta mulai dari batang pinang yang licin hingga berburu hadiah menarik di puncak. Pada Sabtu siang, 15 Agustus 2026, Lomba Panjat Pinang digelar di aliran Kalimalang, tepatnya di RW 04 Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tradisi panjat pinang di kawasan Kalimalang disebut telah berlangsung sejak era 1980-an. Tak hanya panjat pinang, sejumlah perlombaan lain juga digelar, di antaranya gebuk bantal dan jalan di pohon pinang. Lebih dari 100 peserta mengikuti rangkaian perlombaan yang digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Hadiah disediakan beragam, mulai dari barang pecah belah, sepeda, hingga sepeda listrik yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan di RW 04 ini kegiatan dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81. Ini kegiatan tahunan yang sering kita laksanakan Semarak Kalimalang dari tahun 80-an. Ya. Ada panjat pinang, gebuk bantal, dan jalan di titian. Pak, ada berapa warga yang ikut serta dalam kegiatan lomba ini, Pak? Kalau untuk pesertanya dalam rangkaian acara ya, ini lebih dari 100, Pak. Hadiahnya apa aja sih, Pak, yang bisa disebut? Hadiahnya dari dari barang-barang pecah belah sampai ada juga sepeda listrik dan juga sepeda dari Bapak Wakil RI 2, Pak. Dari kami, Kelurahan dan juga RW 04 lebih meriah lagi, Pak, untuk peserta dan juga untuk hadiahnya. Karena kita juga disponsori oleh beberapa perusahaan. Pengamanan kita bekerja sama dengan teman-teman dari Polri dan TNI dan juga ada dari Pol PP. Tinggi batang pinang dilumuri minyak dan pelicin membuat para peserta harus bekerja keras ekstra untuk mencapai puncak. Sejumlah peserta bahkan harus mencoba berkali-kali dengan membentuk formasi dan saling menopang agar dapat memanjat semakin tinggi. Aksi para peserta ini justru menjadi hiburan tersendiri bagi warga yang memadati sekitar lokasi perlombaan. Ya susah banget, licin. Ini baru pertama apa? Ya baru pertama ini, 2 hari sama besok juga iya lagi. Coba motor. Ya. Meski harus berjibaku menaklukkan batang pinang yang licin, para peserta tetap antusias mengikuti perlombaan.
semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi daya tarik utama tradisi Panjat Pinang yang terus dipertahankan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, tadi pagi juga saya sempat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Merdeka Jakarta. Nah, bagaimana perjalanannya? Berikut tayangannya untuk Anda. Halo pemirsa Berita Nasional TV, hari ini saya sudah berada di Istana Merdeka Jakarta untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, kalau kita melihat suasana saat ini, persiapan masih terus dilakukan. Terlihat mungkin di sekitar saya, saat ini sudah ada Satuan Musik Militer Gabungan TNI Polri dan juga Pas Pampres. Kemudian juga di sebelah sana sudah bersiap dari Gita Bahana Nusantara yang juga sudah akan bersiap nanti untuk menghibur para tamu undangan yang hadir di sini, dan tentunya nanti akan membawakan lagu-lagu daerah dan juga aransemen yang pastinya luar biasa yang sangat dinantikan gitu ya. Nah, kalau Anda bisa melihat juga di sana pemirsa, kebetulan di tempat saya berdiri ini adalah pas sekali tepat di depan nanti Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto duduk di sebelah sana dengan para Menteri Kabinet Merah Putih. Wah, ini momen spesial yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat juga saat ini para tamu undangan sudah mulai hadir berdatangan untuk menempati posisinya masing-masing. Nah pemirsa, kalau kita ngomongin terkait masalah yang baru saja saya sampaikan, bahwa saat ini saya sudah berada di depan Satuan Musik Gabungan daripada TNI, Polri dan juga Pas Pampres. Kira-kira saya mau tanya nih, persiapan mereka ini sudah berapa lama gitu ya? Nih sudah ada Mas Purba dan juga Mas Fajriansyah. Selamat pagi Mas Purba. Selamat pagi. Sehat selalu. Mas Fajriansyah sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, kita pengen tahu nih, kita ini kan selama ini kan sebenarnya cuman melihat dari mungkin pemirsa dari TV aja gitu ya. Tapi kita pengen tahu nih, persiapannya sejauh ini latihannya berapa lama? Itu prosesnya seperti apa Mas Purba? Ya prosesnya lumayan panjang. Untuk kita menuju ke sini kita harus butuh waktu buat geladi. Geladi itu kurang lebih hampir 2 minggu. Oke, hampir 2 minggu ya. Terus proses latihannya sebelum di sini di mana dulu? Itu ada di Depok ya Bapak ya? Di Depok. Kita di Depok dulu, geladinya ada sekitar seminggu, baru dilanjutkan lagi geladi di sini. Oke, Mas Fajriansyah, saya mau tanya nih, ini kan gabungan dari TNI, Polri dan juga Pas Pampres. Kira-kira latihannya tadi di Depok. Untuk menyamakan chemistry, kemudian juga bisa sama-sama, itu prosesnya sama ini bagaimana? Itu kami selalu berlatih setiap pagi hingga sore, rangkaian penaikan dan penurunan bendera antara Satuan Musik Militer dari TNI, Polri dan Pas Pampres. Kita latihan terus selama kurang lebih 1 minggu. Oke, 1 minggu ya. Nah ini akan di sini di acara pembukaan, upacara pagi dan juga yang untuk sore. Ya betul sekali, untuk pagi ini kita acara penaikan bendera, nanti untuk sore hari itu akan penurunan bendera. Oke, terima kasih Mas Fajriansyah dan juga Mas Purba ya. Nah pemirsa, persiapannya sudah kelihatan kan, kebayang seperti apa ya. Kira-kira seperti apa acara berlangsungnya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini. Tetap saksikan terus jalannya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya hanya di Berita Nasional TV. Pemirsa, membentang di Kabupaten Nunukan dan juga Malinau, Balai Taman Nasional Kayan Mentarang ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga kawasan seluas 1,2 juta hektar. Hanya dibekali dengan 93 personil, pengelolaan kawasan perbatasan ini sangat bergantung pada peran masyarakat adat dan juga pelestarian budaya lokal. Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Utara menghadapi tantangan besar dalam menjaga kawasan konservasi seluas lebih dari 1,2 juta hektar. Kawasan ini berada di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau, serta membentang di wilayah pedalaman yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Dengan luas sekitar 1.271.696 hektar, Kayan Mentarang menjadi salah satu kawasan konservasi terpenting di wilayah perbatasan Indonesia. Di balik luasnya kawasan tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan Kayan Mentarang menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, termasuk satwa liar yang dilindungi dan spesies langka yang menjadi bagian penting dari ekosistem Pulau Borneo. Kawasan ini menjadi habitat bagi berbagai jenis mamalia, burung primata, serta beragam tumbuhan khas hutan hujan tropis Kalimantan.
Keberadaan kekayaan hayati tersebut menjadikan Kayan Mentarang sebagai salah satu bentang hutan penting bagi keberlangsungan ekosistem Borneo. Sebanyak 93 personel Balai Taman Nasional Kayan Mentarang harus menjalankan tugas pengelolaan dan pengawasan kawasan yang membentang di Kabupaten Nunukan dan Malinau. Puluhan petugas tersebut dibagi ke dalam 3 seksi wilayah dan 6 resort pengelolaan. Sementara medan yang dihadapi bukanlah kawasan perkotaan, hutan lebat, pegunungan, sungai, dan keterbatasan akses menjadi tantangan dalam melakukan pengawasan. Ya, memang beberapa akhir-akhir ini banyak isu masalah pembangunan jalan yang menghubungkan untuk desa-desa yang terpencil atau desa-desa yang ada jauh di sana, khususnya di sekitar kawasan Taman Nasional, yang diduga bahwa rencana jalan yang akan dibuka itu melewati kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang, sehingga dianggap bahwa kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang ini menghambat untuk pembangunan. Tetapi dari hasil penelitian teman-teman dan kami bahwa jalur kawasan atau jalur jalan yang akan dibuka ini berada di luar kawasan Taman Nasional, sehingga tidak benar bahwa kawasan Taman Nasional ini menghambat pembangunan jalan untuk menghubungkan desa yang ada di sekitar kawasan. Jadi desa ataupun jalan-jalan yang rencananya akan dibuat ini, sepengetahuan kita, koordinasi kita, bahwa ruas jalan yang akan dibuka ini masih berada di luar kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang. Disinilah peran masyarakat adat menjadi sangat penting. Jauh sebelum istilah konservasi dikenal, masyarakat adat yang hidup di kawasan Kayan Mentarang telah menjaga alam berdasarkan aturan dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-menurun. Selain menyimpan kekayaan alam, Kayan Mentarang juga menyimpan jejak sejarah leluhur. Di sekitar Desa Long Berini dan Desa Long Alango terdapat peninggalan kuburan batu yang dikaitkan dengan leluhur masyarakat Dayak Ngorek. Peninggalan batu besar yang digunakan sebagai tempat pemakaman tersebut menjadi salah satu bukti adanya kehidupan dan tradisi masyarakat masa lampau di pedalaman Kalimantan. Kita berharap kepada pemerintah untuk memberikan perhatian khusus untuk daerah perbatasan, karena terutama kepada kami berterima kasih kepada Balai Taman Nasional untuk selama ini sudah memberikan upayanya, memberikan perhatian khusus untuk Desa Popeng, bagaimana kita ke depan itu bisa bersama-sama bangkit, ya. Walaupun ada keterbatasan mungkin dari segi perhatian pemerintah, tapi kami maklumi itu dari segi pemerintah desa, kami sangat mendukung apa yang sudah dilakukan. Dan kami paham bahwa kita ini tidak semudah apa yang dikatakan kalau kita bilang di tempat wisata yang lain, mungkin ada kemudahan akses. Kalau di sini memang beda situasinya, sangat berbeda dengan daerah lain. Intinya kami berterima kasih kepada Balai Taman Nasional di Kecamatan Bahulu karena berupaya dengan kemampuan seadanya dengan keterbatasan mungkin, dan tapi kami bisa merasakan apa dampak yang mereka berikan selama ini cukup baik. Mudah-mudahan ke depan ada perhatian khusus untuk Desa Popeng, terutama di desa wisata Long Tua ini, dan kami mohon kepada pemerintah untuk bisa memberikan perhatian kepada semua program yang ada di desa ini, terutama di Balai Taman Nasional, untuk melestarikan dan kelanjutannya seperti apa. Harapan kami begitu. Sinergi kita, ya, kalau dari desa kita sangat mendukung dengan adanya pelestarian hutan, karena itu memang tradisi nenek moyang kita. Dan kalau kita lihat dari Taman Nasional ini sudah memberikan pemberdayaan untuk masyarakat. Banyak hal yang sudah diberikan untuk pemberdayaan dari segi ekonomi. Kita diberikan yang namanya fasilitas untuk produk-produk lokal apa segala itu. Dari segi wisata kita sudah banyak merasakan bahwa dari Taman Nasional sudah memberikan dampak yang sangat positif untuk pengembangan ke depan seperti apa. Dan itu yang kami rasakan pada saat ini. Gitu. Karena tradisi kita dari zaman dulu, kita tidak bisa jauh dari alam. Sumber pendapatan kehidupan kita itu sumbernya dari alam semua. Dan melengkapinya dari program Taman Nasional ini, kita merasa diberdayakan dengan program-program yang ada. Walaupun dengan perkembangan zaman
yang ada saat ini. Pada intinya kita sudah dari dulu di tempat di desa ini memang kita sudah terbiasa dengan kehidupan alam. Intinya seperti itu. Situs yang diperkirakan berusia ratusan tahun itu menjadi bagian penting dari kekayaan sejarah dan budaya yang berada di kawasan konservasi. Karena itu, menjaga kekayaan Mentarang bukan hanya persoalan konservasi, ini menyangkut perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian budaya masyarakat adat, perlindungan situs sejarah, sekaligus penguatan kawasan perbatasan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa, demikian News Now kali ini. Akhirnya saya Isahkan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Sekali lagi selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Indonesia Merdeka. Sampai jumpa.